Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi anak-anak. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, Ibu tidak usah memperkenalkan diri, sudah tahu ya. Kita langsung saja ya. Untuk seni budaya kelas 7 ini ya, yang akan kita bahas nanti tentang seni musik dan seni lukis. Nah, seni budaya sendiri dibedakan menjadi tiga. Seni tari, seni musik, dan seni lukis. Yang akan kita pelajari nanti hanya seni musik dan seni lukis. Nah, ini materi semester 1 harusnya itu ada 6 bab. Karena yang 2 bab terakhir itu seni tari, jadi tidak digunakan. Oke. Jadi yang kita gunakan itu ada 4 bab. Bab 1 dan bab 2 itu merupakan seni lukis. Nah, sedangkan bab 3 dan bab 4 yaitu seni musik. Bisa dimengerti ya? Oke, langsung masuk ke bab yang akan kita pelajari dimulai dari bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi yang akan kita bahas ketika kita mempelajari menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu nanti menggambar itu sendiri. Objek menggambar, alat dan media gambar. Oke, kita mulai dari awal gambar dan menggambar. Menggambar bahasa bakunya itu gambar, ya kan? Nah, gambar itu apa sih? Gambar itu goresan tangan pada suatu media. Ya, dimengerti ya? Oke. Sedangkan menggambar secara umum maupun KBBI ya, sebenarnya masih banyak. Di LK juga udah ada. Mungkin kalian bisa mempelajari sendiri. Tapi di sini mengenai menggambar secara umum dan KBBI yang akan Ibu jelaskan ya. KBBI itu apa? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, kalau untuk menurut KBBI itu kalian tidak bisa merubah. Kalau secara umum bisa menggunakan bahasa kalian, nggak apa-apa ya. Bisa dimengerti ya. Nah, menggambar secara umum adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 atau 3 dimensi. Maksudnya media 2 atau 3 dimensi itu bagaimana? Media 2 dimensi itu hanya tampak depan. Ya, kalau kamu lihatnya dari samping, ya hanya tampak samping. Jadi tidak bisa tampak atas, bawah, depan, samping kanan, samping kiri. Tidak bisa ya, paham ya? Nah, adapun untuk media 3 dimensi itu bisa tampak manapun. Misal kalian mau lihat vas bunga ya, dari depan, atas, bawah, samping kanan, samping kiri itu bisa dilihat. Beda halnya ketika kalian menggambar di buku gambar. Itu hanya tampak depan. Makanya ketika kalian menggambar ya, di buku gambar itu masuk media 2 dimensi seperti itu. Sedangkan menggambar menurut KBBI ya. Nah, itu apa itu? Nah, kegiatan menggambar menurut KBBI adalah kegiatan meniru barang. Jadi menjiplak ya. Maaf. Kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Bisa dimengerti ya? Jadi ini kata-kata ini kalian tidak bisa merubah ya. Harus disesuaikan karena KBBI sudah disepakati oleh orang banyak. Jadi mengerti ya? Oke. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika menggambar itu ada 5, ya. Tidak boleh loh hanya disebutkan 1. Nah, kalau kalian mau menggambar itu bagus, kalian harus memahami apa yang perlu diperhatikan. Ya, yang nomor 1 itu perspektif.
Perspektif itu bagaimana? Menggambar bentuk harus dengan pandangan satu arah. Misal kalian mau gambar mawar, sebelahnya ada kambing. Kalian lihat kambingnya ya nggak jadilah mawarnya. Malah gambar kambing. Itu namanya pandangan berbeda arah. Harus satu arah ya, difokuskan. Itu namanya perspektif. Jadi mengerti ya? Selanjutnya itu proporsi. Proporsi itu keseimbangan, kesebandingan, serta kesesuaian bentuk, juga ukuran gambar sehingga nampak serasi. Maksudnya misal, kalian mau menggambar gelas. Nah, ternyata kalian nggak punya apa namanya penggaris misal seperti itu. Lah gelasnya itu bentuknya harusnya tabung. Nah, kalian gambar meletot-meletot. Ya, biasanya seperti itu ya. Kan nggak sesuai tuh. Atau kalian gambarnya harusnya kayak tabung tapi digambar bulat. Ya itu nggak sesuai. Itu berarti tidak proporsional ya. Tidak serasi seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga itu komposisi. Apa itu komposisi? Peletakan objek atau benda. Jadi ketika menggambar, kita harus tahu benda itu atau objek yang kalian lihat diletakkan di mana. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya itu halton atau gelap terang. Maksudnya gelap terang itu bagaimana sih? Jatuhnya cahaya pada objek yang digambar. Misal, kalian lihat sebuah apel, disinari cahaya matahari. Misal mataharinya di sebelah kanan kalian. Apel yang sebelah kanan pasti terlihat cerah, yang sebelah kiri pasti terlihat gelap. Lah, kalian gambar warna yang terlihat gelap itu ada di sebelah kiri tangan kalian. Nah, itu pas. Jadi kita juga harus memperlihatkan atau memperhatikan ya gelap terangnya itu bagaimana. Yang terakhir itu bayang-bayang atau shadow ya. Jadi kenapa harus ada gelap terang? Harus ada shadow. Nah, shadow itu bayang-bayang kayak arsiran di bawah. Wong manusia aja punya bayangan, masa benda nggak punya bayangan? Nah, jadi seolah-olah gambar tersebut biar lebih terlihat hidup ya. Jadi mengerti? Oke. Selanjutnya adalah objek menggambar. Objek menggambar itu dibagi menjadi 3. Objek flora, objek fauna, dan objek alam benda. Objek flora itu segala jenis tumbuhan maupun tanaman yang ada di muka bumi. Flora sendiri habitatnya ada air dan darat. Misal, flora air berarti ada teratai, ya kan? Ada apa namanya? Enceng gondok dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya, dicari sendiri. Sedangkan flora darat lah yang seperti kalian lihat di kebun lah. Bisa berbentuk pohon mangga dan lain sebagainya. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya fauna. Fauna itu jenis hewan yang ada di muka bumi. Fauna itu ada fauna air, fauna darat, dan fauna udara. Bisa disebutkan sendiri, oke? Fauna air seperti ikan. Fauna darat, kucing lah. Kita cari contoh yang gampang lah, ayam. Tuh. Fauna udara, burung. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya yang terakhir itu alam benda. Alam benda itu segala sesuatu yang berasal dari alam untuk kebutuhan hidup. Contohnya misal di sekitar kalian tuh ada apa alam bendanya? Gunung ya udah gunung, batu batu. Gitu ya, yang bisa dilihat ya. Atau matahari. Matahari juga butuh kan untuk hidup kan? Nah, oke. Sekarang alat dan media gambar. Ingat-ingat, alat dan media gambar itu berbeda. Alat itu perkakas. Apa sih artinya? Benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi karena ini tentang gambar, berarti alat yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menggambar. Contohnya pensil. Ketika kamu mau buat pintu pasti diukir kan. Nah, itu alatnya pakai ukiran, nggak mungkin pakai pensil. Pensilnya buat gambar. Nanti buat bentuknya pakai ukiran, oke? Kapur, ya main dulu belum ada spidol, nggak pakai kapur. Ketika guru mencatat, yang
sama aja menggambar, cuma dalam bentuk huruf, ya toh? Nah, itu juga masuk. Jadi pahami ya. Dan lain sebagainya bisa cari sendiri lah. Yang kedua itu media. Media itu alat perantara atau pengantar. Contohnya kayu. Misal yang mau digambar itu apanya? Di mana medannya? Nah, medannya itu di kayu. Ketika kamu buat ukiran ya di kayu. Ketika kamu mau menggambar orang, kamu bisa pakai apa? Kertas gambar atau buku gambar seperti itu. Kadang kan ada orang yang gambar di dinding itu juga masuk media ya. Bisa cari sendiri. Nah, ini sudah selesai pembahasan Ibu toh? Ya, sekarang masuk ke evaluasi ya. Jangan lupa dicatat soalnya dan jawabannya di buku tugas. Khusus buku tugas seni budaya, tidak boleh dicampur-campur ya. Biar enak belajarnya. Lah yang tadi perlu dicatat nggak Bu? Ya perlu lah. Kalau kalian mau paham, apapun yang dijelaskan Ibu, silahkan dicatat. Kan ini video, bisa diulang-ulang. Jadi mengerti ya? Oke. Dan dikumpulkan hari ini maksimal jam 12. Jangan sampai telat ya. Yang telat nanti saya potong poinnya. Jadi mengerti ya? Oke. Mudah kok. Nah ini. Soal yang pertama. Jelaskan arti menggambar menurut pendapatmu. Menurut pendapatmu, menggambar itu bagaimana sih? Pakai bahasa kamu sendiri ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Yang nomor 2. Sebutkan masing-masing 3 contoh objek flora, objek fauna, dan objek alam benda. 3 contoh masing-masing ya. Jadi mengerti? Oke. Yang nomor 3, mengapa ketika menggambar harus diberi shadow atau bayang-bayang? Apa? Jawabannya karena bla bla. Ya, tadi sudah dijelaskan Ibu. Yang terakhir, nomor 4, sebutkan 3 alat dan 3 media gambar yang kamu ketahui. Ya, tidak boleh menyebutkan yang sudah ada pada penjelasan sebelumnya. Tadi bukan sudah menjelaskan, misal alat untuk menggambar pakai ukiran, pakai pensil, ya itu nggak boleh ditulis lagi ya. Yang udah dijelaskan tadi nggak boleh ditulis lagi. Kayak media gambar kan banyak medianya. Jadi mengerti ya? Oke, sampai di sini pembahasan Ibu. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Oke, selamat berjumpa minggu depan dan tetap semangat. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.